Halo teman-teman, balik lagi di tugas podcast media sosial. Saya selaku host di sini akan menjelaskan tentang K3, seputar K3 lah pokoknya. Di sini saya bersama narasumber saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fitra Boy Ramadan dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Industri. Mas Fauzan, boleh? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fadilah. Saya bekerja di salah satu perusahaan, yaitu di Toyota Busako Indonesia. Sana saya sebagai operator di bagian welding. Baik, teman-teman udah tahu belum sih K3 itu apa? K3 itu adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Mungkin teman-teman udah pernah dengar nih ya K3 itu apa? K3 merupakan upaya untuk melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oke teman-teman, kita langsung aja ke pertanyaan untuk Mas Fauzan. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana penerapan K3 di perusahaan Mas sendiri? Ya, kalau di PT saya di Toyota Busako Indonesia, K3 itu sangat ketat ya, apalagi di bagian welding, karena welding itu rentan akan eksiden gitu. Jadi penerapannya yang pertama itu kita wajib pakai APD yang pertama, terus yang kedua itu jika terjadi abnormalitas maka ada yang namanya itu stop call wet. Jadi stop call wet itu pertama kita memberhentikan mesin itu dengan menekan tombol emergency stop. Terus dua, call itu memanggil atasan atau andon, menggunakan andon atau alarm. Yang ketiga itu tinggal wait, menunggu instruksi dari atasan apakah mesin itu bisa digunakan, udah oke digunakan atau tidak gitu. Berarti itu sangat penting lah pokoknya ya. Di perusahaan. Baik, kita langsung aja ke pertanyaan yang kedua. Kecelakaan kerja apa yang sering terjadi nih di bagian welding, mungkin bisa? Ya, karena welding itu kan kita tuh dekat sama api ya, jadi dengan mesin las lah biasa gitu kan. Jadi yang paling sering itu ya terbakar atau mungkin kena kulit, melepuh segala macam ya. Dan waktu itu juga pernah kejadian waktu shift malam, mungkin karena kurang fokus para malam juga ya. Jadi waktu itu ada kertas yang jatuh di bagian robot welding, jadi terbakar tuh. Nah itu tuh langsung udah ditanggulangi, makanya sangat rentan lah akan kebakaran kalau di bagian welding itu. Berarti faktornya itu banyak ya, mungkin mengantuk, kelelahan. Ya, di bagian seperti itu lah ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga teman-teman, kenapa K3 itu sangat penting sih di perusahaan yang ada di otomotif gitu, mungkin bisa? Ya mungkin yang paling utama itu karena untuk melindungi pekerja juga ya dari dari eksiden yang kemungkinan terjadi gitu. Jadi namanya kita kerja kan ada menggunakan alat-alat berat segala macam kan, atau mungkin alat yang sifatnya itu panas segala macam. Nah jadi ya tujuan utama untuk melindungi keselamatan dari pekerja tersebut. Mungkin itu sebagian kecil tuh menahan. Ya memang. Ya seperti itu. Baik. Oke, pertanyaan keempat nih Mas. Pertanyaan keempat tuh, mungkin alat-alat keselamatan kerja itu di setiap perusahaan itu kan beda ya. Mungkin bisa dijelaskan alat keselamatan kerja ada di perusahaan? Kalau di saya tuh apalagi di bagian welding kan, APD atau alat pelindung dia tuh sangat banyak lah ya kan, karena ya potensi untuk aksiden itu sangat besar gitu. Mungkin alat APD itu mungkin yang pertama itu setelan baju lengan panjang ya, jadi welding itu harus pakai lengan panjang, terus sepatu safety, terus ada apron ya, alat pelindung dada, terus juga ada yang namanya arm kayak manset gitu ya. Kayak gitu. Sarung tangan itu harus wajib lapis 3, sarung tangan lapis 3, masker harus lapis 2. Pertama pakai masker biasa kain, terus yang kedua tuh ada namanya masker buat menetralisir dari
asap dari welding tersebut supaya nggak langsung kita hirup. Terus yang selanjutnya itu ada topi ya untuk melindungi kepala, sama yang terakhir tuh kacamata welding. Itu berarti sangat penting lah ya, ada di bagian Ya, Mas Fauzan. cukup banyak lah APD yang ada di welding tersebut. Ya mungkin di setiap perusahaan itu APD-nya beda-beda ya, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Baik, tadi kan sudah dijelaskan nih. Sekarang itu bagaimana sih cara mengatasi kecelakaan kerja yang ada di welding mungkin di perusahaan Masnya? Ya, karena kalau kita hanya menggunakan APD itu sebenarnya potensi untuk aksiden masih banyak lah gitu ya. Karena kan APD itu sebelumnya adalah salah satu contoh pencegahan paling dikit lah, paling rentan gitu. Karena satu-satunya cara untuk menghilangkan potensi kecelakaan tersebut ya harus dihilangkan hal-hal yang membahayakan tersebut gitu. Nah mungkin kalau misalnya supaya tidak terjadi hal tersebut, yang pertama itu ya kita harus fokus dalam bekerja gitu ya. Jadi konsentrasi itu harus sangat penting lah dalam pekerjaan. Terus yang kedua ya harus tertib dalam hal ini, mungkin harus patuh akan peraturan. Jadi APD apa yang digunakan harus sesuai dengan prosedur gitu ya. Terus yang ketiga ya berhati-hati lagi dalam bekerja. Jadi selain konsentrasi dan kita udah ini, hati-hati itu supaya kita tuh ngerti lah atau peka terhadap ada kecelakaan di bagian ini segala macamnya seperti itu. Ya, berarti mungkin itu dari para pekerjanya mungkin Ya, yang harus lebih kerja. siap atau berhati-hati lagi. Betul. Baik. Ya baik, mungkin tanya selanjutnya nih Mas. Untuk manfaat itu buat teman-teman pekerja atau teman-teman mahasiswa juga, mungkin manfaat K3 bisa tolong dijelaskan? Ya, untuk manfaat K3 tersebut mungkin yang paling utama itu ya untuk melindungi si pekerja dari kecelakaan atau potensi aksiden ya. Jadi supaya kita dalam bekerja ini dalam kondisi aman dan nyaman pastinya. Kesimpulannya adalah mungkin K3 ini sangat sepele lah buat para pekerja atau teman-teman di luar sana, karena K3 itu mungkin tidak berpengaruh tapi sangat-sangat penting bagi para karyawan dan para pekerja, khususnya di bagian welding tadi sama Mas Fauzan. Baik, itu aja dari saya. Mungkin ada salah kata-kata dari saya, mungkin tolong dimaafkan. Buat teman-teman juga yang ada di balik layar, terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.